Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babon Film. Oke teman-teman, kali ini saya mau menceritakan alur cerita film yang berjudul The Menu yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan sekelompok orang yang akan pergi ke suatu pulau terpencil yang dimana pulau itu terdapat sebuah restoran yang sangat populer. Maka dari itu, mereka semua sangat antusias mendatangi pulau tersebut. Namun, ternyata chef di restoran itu adalah psikopat kejam yang membunuh orang dengan permainan yang dirancang mereka sedemikian rupa. Oke, buat yang baru datang ke channel ini, langsung saja subscribe dan like video ini. Buat kalian yang mau request, langsung saja komen di kolom komentar. Mau film apapun, saya akan membuatnya. Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Tyler. Di sini ia meminta pasangannya yang bernama Margot agar berhenti merokok karena ia tidak mau selera makannya nanti ketika di restoran rusak. Tak lama dari itu, sebuah kapal yang akan mereka naiki datang. Dan semua orang yang akan pergi ke situ juga langsung ke dermaga, teman-teman. Tak lama dari itu, awak kapal memberitahu kepada mereka bahwa kapal akan langsung berangkat. Mereka semua yang akan berangkat di sini langsung menaiki kapal tersebut. Di sini karena kocek yang sangatlah mahal, mereka juga dihidangkan oleh makanan-makanan yang super mewah, yang terbuat dari ganggeng atau lumut. Karena chef yang memasaknya sangatlah profesional, ganggeng itu bisa diubah menjadi makanan yang sangatlah lezat sekali. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Sesampainya mereka di sana, mereka disambut oleh pelayan yang bernama Elsa. Dan mereka juga diabsen terlebih dahulu, teman-teman. Setelah itu mereka diajak keliling ke pulau tersebut. Di awal mereka di sini diajak ke sebuah pantai yang dimana di situ terdapat sebuah nelayan yang sedang mencari kerang untuk dihidangkan kepada para pengunjung nantinya. Setelah itu mereka diajak ke sebuah gudang penyimpanan daging yang bergaya ala-ala Nordik. Mereka juga diajak ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat yang disinggahi oleh para pelayan di Pulau Hawthorne. Mereka juga di sini sangatlah terharu karena melihat solidaritas para pelayan di situ. Setelah itu mereka langsung dibawa ke restoran yang akan mereka tempati. Di saat dalam perjalanan, di sini Tyler melihat sebuah rumah. Ia langsung bertanya kepada Elsa tentang rumah itu. Ternyata itu adalah rumah sang koki. Namun di sini mereka tidak ada yang pernah masuk ke dalam rumah sang koki. Kemudian inilah penampakan dari restoran tersebut, teman-teman. Ketika mereka memasuki ke dalam restoran tersebut, mereka dikejutkan dengan kinerja koki-koki yang sangatlah menakjubkan. Setelah itu, mereka langsung duduk di tempatnya mereka masing-masing. Dan di sini, Elsa memberitahu kepada mereka jika mereka diperbolehkan untuk melihat para koki yang sedang memasak secara langsung. Karena Tyler di sini orangnya sangatlah suka memasak, ia langsung mendatangi salah satu koki di situ. Nampaknya di sini Tyler tahu banyak tentang masakan, teman-teman. Bahkan ia juga tahu masakan yang akan mereka hidangkan nantinya. Karena di sini Tyler orangnya sangatlah banyak omong, koki itu menyuruh Tyler untuk duduk kembali ke tempatnya. Mereka di sini dibuat heran karena semua pelayan di situ termasuk kokinya tahu nama-nama mereka yang berkunjung di situ. Setelah itu makanan pembuka pun jadi. Para koki-koki di sini langsung menghidangkan makanan tersebut ke pengunjung. Dan ini adalah hidangannya. Walau hanya seperti itu, harga yang mereka keluarkan sangatlah wow, teman-teman. Kalau saya sih mending makan di warteg, teman-teman. Soalnya 10.000 aja kita dapat paket komplit. Hai. Nampaknya di sini mereka sangatlah menikmati sekali makanan tersebut. Tyler yang mengidolakan Chef Slowik, ia menceritakan kepada Margot sejarah Chef Slowik
Dan tak lama dari itu, hidangan pertama pun jadi. Ini dia adalah sosok Chef Slowik, teman-teman. Sebelum hidangan itu dihidangkan kepada para pengunjung, Chef Slowik mencicipi terlebih dahulu masakan tersebut. Setelah dirasa masakan tersebut enak, di sini Chef Slowik langsung menepuk tangannya. Good evening. Good evening. Good evening. Sehingga membuat mereka terkaget-kaget. Setelah itu, Chef Slowik memperkenalkan dirinya kepada para pengunjung. Di sini Chef Slowik meminta kepada mereka agar tidak memakan hidangan yang ia hidangkan, tapi hanya mencicipinya saja, karena hidangan itu sangatlah berharga baginya. Ya, kalau tahu gini, ngapain lah beli-beli kayak gitu kalau cuma mencicipi. Soalnya kan setahu saya mencicipi itu gratis, gak bayar. Dan hidangan pun mulai dihidangkan. Siap. Dan ini dia hidangannya, guys. Chef Slowik juga di sini memberitahu kepada mereka komposisi dari makanan yang ia hidangkan kepada mereka. Di sini mereka semua merasa aneh karena yang dihidangkan oleh chef itu adalah sebuah batu karang. Waduh, udah mengeluarin banyak ini kok batu karang yang dihidangkan. Tapi karena makanannya lezat, mereka semua menikmati dengan seksama. Tak lama dari itu, hidangan kedua pun dihidangkan. Untuk menu kali ini yang dihidangkan adalah roti tanpa roti. Maksudnya gimana ini? Serah lu aja, Chef lah. Sehingga mereka semua di sini dibuat heran kembali oleh Chef Slowik. Setelah itu, hidangan pun dihidangkan. Karena melihat hidangan itu, mereka semua jadi ketawa, teman-teman. Karena tidak ada roti yang dihidangkan. Padahal tadi Chef Slowik bilang mereka akan menghidangkan sebuah roti. Ya iyalah, kan namanya aja roti tanpa roti. Mereka juga sangatlah menyayangkan pelayanan di restoran tersebut yang sangatlah buruk. Karena tidak sesuai dengan apa yang mereka dengar. Tapi di sini mereka tetap menikmatinya. Setelah itu kita diperlihatkan kritikus makanan yang bernama Nyonya Bloom. Ia mengkritik makanan tersebut. Dan karena kritikan itu, Nyonya Bloom diberikan hadiah istimewa, yaitu hidangan tambahan. Namun di sini ada salah satu dari mereka yang komplain. Karena mereka meminta dihidangkan sebuah roti, teman-teman. Namun pelayan itu menolaknya. Sehingga mereka mengancam akan menutup restoran ini. Mereka gak tahu aja ancaman ini akan berbuntut panjang, teman-teman. Kemudian di sini Tyler melihat Margot yang tidak memakan hidangan tersebut. Ia langsung mengambilnya dan hendak memakannya. Tapi di sini Tyler dengan ceroboh malah menumpahkan minuman hingga gelasnya pecah. Tak lama dari itu, Chef Slowik menghampiri mereka. Dan ia juga bertanya kepada Margot, kenapa ia tidak memakan makanan yang ia sajikan. Di sini Margot sengaja tidak memakan karena mereka membuat porsi yang tidak membuat ia kenyang, teman-teman. Setelah itu, hidangan ketiga pun dibuat. Di sini Chef Slowik akan menghidangkan menu yang bernama taco. Seperti biasa, di sini ia menepuk tangan untuk memberitahu kepada mereka bahwa menu selanjutnya akan dihidangkan. Setelah itu, Chef Slowik memperkenalkan ibunya kepada para pengunjung. Dan di sini juga Chef Slowik menceritakan sejarah menu taco ini. Karena menu ini dibuat untuk mengingat sebuah kejadian yang dimana dulu Chef Slowik hampir saja membunuh bapaknya. Karena sering pulang dengan kondisi mabuk dan melampiaskan amarahnya kepada ibunya dengan melakukan KDRT. Tapi di sini ia hanya menusukkan sebuah gunting ke paha sang ayah. Setelah itu hidangan pun disajikan. Ini dia hidangannya, teman-teman. Ya, kalau gini sih aneh juga bisa. Orang paha ayam yang ditusuk dengan gunting. Tapi kan itu dikukus dulu. Hai. Dan mereka juga di sini diberikan sebuah roti gandum yang dinamakan tortilla.
di mana roti tersebut tergambarkan kenangan buruk mereka masing-masing. Ini chef atau dukun sih ya? Kok tahu semua tentang kenangan pengunjungnya gitu? Sehingga semua pengunjung dibikin heran oleh kelakuan Chef Slowik. Setelah itu kita diperlihatkan Nona Margot yang sedang pergi ke toilet. Tapi di sini ia diikuti oleh Elsa karena Nona Margot salah jalan. Dan Elsa pun langsung memberitahu kepada Nona Margot arah ke toilet. Sesampainya Margot di toilet, ternyata di sini ia ingin nyebat teman-teman karena mulutnya sudah asam dikarenakan ia seharian menahan diri untuk tidak nyebat. Tak lama dari itu, Nona Margot dikejutkan karena Chef Slowik masuk ke dalam WC itu. Awalnya sih di sini saya kira bahwa akan terjadi sebuah adegan di mana saling sosor terjadi. Tapi ternyata di sini tidak ada terjadi apa-apa teman-teman. Chef Slowik hanya meminta Margot agar makan makanan yang ia buat. Karena Margot tidak memakan makanan yang ia buat, Chef Slowik merasa sakit hati karena Margot tidak mau memakannya teman-teman. Setelah itu, Nona Margot pun keluar dari toilet. Kemudian hidangan keempat pun disajikan. Seperti biasa, di sini Chef Slowik menepuk tangan terlebih dahulu. Dan ia juga memperkenalkan seorang chef yang bernama Jeremy. Ia di sini menceritakan bakat-bakat Chef Jeremy selama bekerja di restoran yang ia pegang. Setelah itu, Chef Slowik cipika-cipiki sama Chef Jeremy. Ternyata inilah yang terjadi teman-teman. Karena hal tersebut mereka semua ketakutan pastinya. Dan pelayan-pelayan di sini pun langsung mengangkat mayat dari Chef Jeremy. Setelah itu, hidangan keempat pun dihidangkan. Dan di sini juga Chef Slowik menyuruh mereka untuk langsung memakannya. Tapi konyolnya si Tyler merasa ini adalah sebuah hiburan. Aduh, belagug sih ya, Chef Jeremy ditembak gitu malah bilang hiburan, dasar. Setelah itu kita diperlihatkan pasangan tua yang hendak kabur dari restoran ini teman-teman. Tapi mereka di sini dihadang oleh para pelayan. Dan adegan ini pun terjadi. Gak ada akhlak emang nih chef psikopat. Mereka semua di sini sangatlah ketakutan karena hal tersebut teman-teman. Kasihan banget kan udah matua, jari manisnya dipotong. Setelah itu Elsa menghampiri Margot dan memberitahukan kepadanya bahwa Chef Slowik ingin bertemu dengannya. Chef Slowik ternyata tahu bahwa itu bukanlah Margot. Saya di sini dibuat bingung oleh Chef Slowik teman-teman. Karena selain ia psikopat, ia juga tahu seluk-beluk seseorang, bahkan identitasnya juga tahu. Setelah itu, Chef Slowik memberikan waktu 10 menit kepada Margot untuk berpikir mau matoy di permainannya atau memakan hidangannya. Dan Margot pun langsung menghampiri Tyler dan menamparnya teman-teman. Tapi yang namanya Tyler ini bertingkah seperti tidak ada apa-apa aja. Setelah itu, salah satu dari mereka memberontak dengan menghantamkan sebuah kursi ke kaca. Tapi sayangnya di sini usaha dia sia-sia karena kaca tersebut tidak bisa pecah. Seperti biasa, Chef Slowik menepuk tangan kembali. Tandanya hidangan selanjutnya akan dihidangkan. Seperti biasa, Chef Slowik menjelaskan menu yang mereka sajikan sebelum dimakan oleh para tamunya. Tentu saja selera makan mereka semua menghilang karena kejadian yang terjadi sebelumnya. Tapi di sini Chef Slowik menghiraukan mereka semua dan selalu mengoceh. Karena hal tersebut, 3 orang yang tadinya mereka akan menutup restoran ini malah diperlihatkan sebuah adegan yang dimana pemimpin dari perusahaan mereka dibuat seperti ini. I said, listen. Sehingga mereka semua yang ada di situ merasa ketakutan kepada Chef Slowik. Ya iyalah orang India psikopat. Setelah itu, tiba saatnya waktu yang Chef Slowik berikan kepada Margot berakhir dengan berbunyinya sebuah alarm.
Kemudian Margot pun langsung menemui Chef Slowik. Setelah bertemu, Chef Slowik menanyakan keputusannya kepada Margot. Di sini Margot mengakui bahwa sebenarnya ia bukanlah Margot. Kemudian ia pun menceritakan tentang kedua pasangan tadi yang suaminya dipotong jari manisnya oleh pelayan Chef Slowik. Bahkan Margot disuruh agar berpura-pura sebagai anaknya. Itu sangat membuat Margot terganggu. Setelah itu Chef Slowik mengajak Margot untuk mengikutinya. Ketika di luar, Chef Slowik juga mengajak semuanya agar keluar dan menghirup udara segar di malam hari. Entah apa maksudnya kali ini. Setelah di luar, Chef Slowik memperkenalkan seorang pelayan yang bernama Catherine. Di sini Catherine menceritakan kejadian 3 tahun yang lalu, bahwa Chef Slowik pernah mengajaknya nganu. Namun ia selalu menolaknya. Tapi untung saja di sini Chef Slowik tidak memecatnya, teman-teman. Malah membiarkan Catherine berada di dapurnya. Setelah itu, Catherine memperkenalkan sebuah menu yang bernama Kebodohan Manusia. Dan ia pun langsung menusuk anus Chef Slowik menggunakan sebuah gunting. Dan setelah itu langsung memeluknya, teman-teman. Menu macam apa ini, boy? Aduh, apa ini yang dinamakan burung tusuk yang dikukus menggunakan hangatnya sebuah pelukan? Setelah itu Chef Slowik langsung menyabut gunting tersebut. Ini orang macam apa, boy? Ia seperti tidak merasa apa-apa. Setelah itu Chef Slowik menyuruh para lelaki untuk lari dari tempat ini dalam hitungan 45 detik. Nanti pelayan Chef Slowik akan mengejarnya. Jika mereka tertangkap, mereka semua akan mati di sini. Dan semua wanita di sini dibawa oleh Catherine masuk untuk mencicipi hidangan ke-6 yang tadi, kebodohan manusia. Karena disanjung bahwa makanannya enak, Catherine menangis haru. Dan kemudian kita diperlihatkan para lelaki yang berlarian untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi ya tetap aja lah. Yang namanya film, mereka ujung-ujungnya tertangkap juga, teman-teman. Mereka semua di sini tidak bisa berharap lagi. Karena semua orang yang ada di sini adalah psikopat yang sangatlah menyanjungkan. Setelah mereka semua sudah di dalam restoran, di sini Tyler dengan muka polosnya didekati oleh Chef Slowik. Chef Slowik menegurnya kenapa ia datang ke sini dengan wanita lain. Padahal kan sebelumnya bukan wanita ini. Bahkan Tyler juga tahu bahwa mereka semua akan mati di sini. Tapi kenapa ia malah membawanya? Margot yang mengetahui itu langsung marah dan langsung menempelkan kepalan tangannya kepada muka Tyler. Setelah itu Tyler diangkat menjadi chef oleh Chef Slowik di restoran itu, teman-teman. Ia menyuruh Elsa untuk memakaikan baju chef kepada Tyler. Dan di sini Chef Slowik juga menuliskan name tag menggunakan sebuah pulpen. Setelah itu Tyler langsung disuruh memasak. Mereka semua yang ada di restoran itu disuruh menyaksikan Chef Tyler sedang memasak. Dengan rasa cemas, was-was, takut, dan canggung, ia pun memasak, teman-teman. Setelah masakan itu jadi, di sini Chef Slowik langsung mencicipinya. Ternyata rasanya sangatlah mengagumkan, karena sangatlah tidak enak. Dan masakan ini diberi nama. Setelah itu Chef Slowik membisikkan sesuatu kepada Tyler. Dan Tyler pun langsung ke belakang sembari melepas pakaian chefnya. Setelah itu Margot diajak oleh Chef Slowik ke belakang. Di sini Chef Slowik akan memberikan hidangan penutup kepada mereka. Karena hidangan penutup ini membutuhkan tong yang besar, ia pun menyuruh Margot untuk mengambilnya di rumah asap. Karena di sini Elsa lalai tidak membawa tong tersebut. Margot pun langsung pergi mengambil tong yang ada di rumah asap. Tapi di sini ia malah melihat Tyler yang matoy karena on goal, tergantung seperti kelelawar. Margot pun langsung berjalan kembali ke rumah asap untuk mengambil tong. Sesampainya ia di rumah asap,
Margot pun kebingungan karena ia belum pernah masuk sama sekali ke rumah asap itu. Di sini ia sangatlah penasaran karena melihat sebuah pintu di sana. Ketika ingin memasukinya, tiba-tiba Elsa datang. Dan Elsa berpikir bahwa Margot akan mengambil posisinya. Dan duel maut pun terjadi. Pada awalnya di sini Margot sangatlah kesulitan, teman-teman. Tapi di akhir ia berhasil mengalahkan Elsa. Dan ia pun langsung memasuki ke sebuah pintu yang membuatnya penasaran. Di sini ia melihat sejarah-sejarah Chef Slowik. Ternyata Chef Slowik itu dulunya adalah seorang chef yang pernah diberi penghargaan karena keteladanannya. Setelah itu, Margot mencoba menghubungi bantuan menggunakan sinyal radio yang ada di situ. Setelah itu, Margot langsung memberikan tong tersebut kepada Chef Slowik. Ternyata Chef Slowik ini memiliki ilmu kebal, saudara. Makanya, ia diapa-apain tapi tidak kenapa-napa. Tak lama dari itu, sebuah kapal bantuan datang ke Pulau Hawthorne. Dan karena hal tersebut, para pelayan di situ membereskan restoran serta para pengunjung yang tadinya luka-luka agar tidak dicurigai oleh petugas. Kemudian salah satu petugas itu masuk ke restoran tersebut dan ia menanyakan kepada mereka siapa yang mengabarinya bahwa ada masalah. Akan tetapi di sini Chef Slowik menjawab dengan mudahnya. Seperti tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Ya, namanya juga psikopat lah. Sehingga petugas itu tidak mencurigai. Karena petugas itu ngefans sekali pada salah satu pengunjung, ia meminta tanda tangan kepadanya. Tapi ketika petugas itu melihat tulisannya, ia pun langsung menodongkan pistol kepada mereka semua dan meminta Chef Slowik untuk angkat tangan. Setelah itu, inilah yang terjadi. Wow, ternyata petugas itu adalah salah satu orang Chef Slowik. Karena hal tersebut, Chef Slowik marah kepada Margot, teman-teman. Dan tak lama dari itu, Chef Slowik memberikan perintah untuk menghidangkan makanan penutup kepada mereka dalam waktu 5 menit. Di sini Margot berdiri dan langsung menepuk tangan untuk mengikuti gaya Chef Slowik. Ia di sini mengatakan bahwa ia tidak menyukai makanan Chef Slowik. Di sini ia bilang belak-belakan kepada Chef Slowik bahwa makanannya tidak dibuat dengan cinta. Setelah itu Margot bilang kepada Chef Slowik bahwa ia lapar, bahkan sangatlah kelaparan. Sehingga Chef Slowik diminta untuk membuat sebuah burger dengan masakan yang mewah. Di sini Margot ingin burger ukuran medium. Chef Slowik pun langsung memasakkannya demi si Margot, teman-teman. Singkat cerita, burger pun jadi dan Chef Slowik langsung yang mengantarkannya. Ketika ia mencicipinya, di sini Chef Slowik merasa senang sekali karena baru kali ini Chef Slowik masak kembali. Dan di sini Margot meminta burger itu dibawa pulang. Chef Slowik pun langsung mengambilkan sebuah wadah agar burger itu bisa dibawa pulang. Setelah itu, Margot pun langsung membayarnya dan pergi. Ya, tahu gitu dari tadi semua orang pakai cara itu ya, biar lolos dari Pulau Hawthorne. Tak lama dari itu, hidangan penutup pun akan disajikan. Akan tetapi ini yang mereka lakukan. Mereka dipakaikan baju marshmallow dan peci coklat. Di sini, Margot pulang menggunakan sebuah perahu yang berada di pulau itu, teman-teman. Kemudian Chef Slowik mengambil bara yang masih menyala menggunakan tangannya sendiri.
Dan inilah yang terjadi. Kemudian kita diperlihatkan Margot yang berhenti di pertengahan jalan. Ia sangatlah terkejut melihat ledakan dari arah restoran itu, sembari memakan burger yang dibuat oleh Chef Slowik. Dan film pun tamat. Akhir yang sangat burger kill.